Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriatus Solehah selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Baik Ibu, kami dari kelompok 4 dengan judul materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai analisis perbandingan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Mbak Zini Mutisari dengan NIM 22000 24028 dengan saya sendiri Salma Putri Maesa dengan NIM 22000 24035. Yang ketiga ada Aziza Hastasmi dengan NIM 22000 24038. Yang keempat ada Rayid Sajid Rabdana dengan NIM 20000 24095. Yang kelima ada Muhammad Karunia dengan NIM 21000 24048. Yang keenam ada Alia Tata Pratiwi dengan NIM 23 32 20 991 49. Yang ketujuh ada Alia Putri Salisa Mengilong dengan NIM 23 32 09 91 50. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya ada latar belakang. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai ketentuan-ketentuan terkait perjanjian kerja waktu tertentu, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih-Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja PP Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, terdapat cukup banyak perubahan-perubahan yang signifikan. Salah satunya yang berkaitan dengan ketentuan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua ada analisis. Perubahan dalam jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu telah terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT bisa berlangsung hingga 2 tahun dan diperpanjang sekali untuk 1 tahun lagi, total 3 tahun. Namun, dengan penerapan sistem pembaruan, PKWT bisa diperpanjang lagi untuk 2 tahun. Dengan syarat perjanjian waktu dibuat setelah 30 hari berakhirnya PKWT pertama. Dengan sistem pembaharuan, PKWT bisa berlangsung hingga 4 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pasal 81 Angka 12 menyerahkan penentuan jangka waktu PKWT kepada perjanjian kerja, dan aturan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2021. Kemudian mengatur bahwa PKWT bisa dibedakan berdasarkan jangka waktu, selesai suatu pekerjaan tertentu, atau pekerjaan tertentu lain yang sifatnya tidak tetap. PKWT berdasarkan jangka waktu bisa berlangsung hingga 5 tahun, sedangkan PKWT untuk pekerjaan yang selesai atau sementara sifatnya bisa berdasarkan kesepakatan para pihak. PKWT untuk pekerjaan tertentu lain yang sifatnya tidak tetap bisa dilakukan dalam bentuk perjanjian harian dengan waktu maksimal 3 bulan berturut-turut. Kemudian, penjelasan pertama, konsekuensi hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis berbeda antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian semacam itu masih dianggap sebagai perjanjian kerja waktu tertentu. Namun, konsekuensi ini tidak berlaku lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyatakan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut. Mengenai masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang perjanjian semacam itu mensyaratkan masa percobaan. Jika suatu perjanjian
perjanjian kerja waktu tertentu memuat persyaratan ini, masa percobaan tersebut dianggap batal demi hukum. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana tidak hanya masa percobaan tersebut dianggap batal, tetapi masa kerja tetap dihitung sejak dimulainya perjanjian kerja, sehingga pekerja memiliki hak-hak yang sama seperti pekerja tetap. Penjelasan yang kedua, dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, seperti pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, yang penyelesaiannya diperkirakan paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Jenis-jenis pekerjaan ini kemudian ditambahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan satu jenis tambahan, yaitu pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Dalam penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja, pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan bersifat musiman. Dengan tambahan kriteria baru ini, pekerjaan yang dimaksudkan dapat dijadikan sebagai objek perjanjian kerja waktu tertentu selama tidak bersifat terus-menerus dan bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur aturan mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu. Perpanjangan dapat dilakukan maksimal 1 kali untuk paling lama 1 tahun, sedangkan pembaruan hanya dapat dilakukan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Namun, untuk pembaruan hanya dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diatur lebih rinci dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, ketentuan mengenai perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu berbeda tergantung pada jenis perjanjian kerja waktu tertentu yang digunakan. Yang pertama, untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu, perpanjangan dapat dilakukan beberapa kali tanpa batasan jumlahnya. Namun, waktu maksimal antara dimulainya pekerjaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan seluruh perpanjangan adalah tidak boleh melebihi 5 tahun. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, perpanjangan dapat dilakukan sampai selesainya pekerjaan tersebut. Namun, untuk berapa lama waktu maksimalnya tidak ditentukan. Yang ketiga, sedangkan untuk perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, tidak diatur mengenai perpanjangan karena menggunakan model perjanjian kerja harian. Perubahan dalam jangka waktu untuk perjanjian kerja waktu tertentu telah terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PKWT bisa berlangsung hingga 2 tahun dan diperpanjang sekali untuk 1 tahun lagi. Total 3 tahun. Namun dengan penerapan sistem pembaruan, PKWT bisa diperpanjang lagi untuk 2 tahun. Dengan syarat perjanjian baru dibuat setelah 30 hari berakhirnya PKWT pertama. Dengan sistem pembaruan, PKWT bisa berlangsung hingga 4 tahun. Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 81 angka 12 menyerahkan penentuan jangka waktu PKWT kepada perjanjian kerja, dan aturan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2021 kemudian mengatur bahwa PKWT bisa dibedakan berdasarkan jangka waktu. Selesai suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan tertentu lain yang sifatnya tidak tetap. PKWT berdasarkan jangka waktu bisa berlangsung hingga 5 tahun, sedangkan PKWT
untuk pekerjaan yang selesai atau sementara sifatnya bisa berdasarkan kesepakatan para pihak. PKWT untuk pekerjaan tertentu lain yang sifatnya tidak tetap bisa dilakukan dalam bentuk perjanjian harian dengan waktu maksimal 3 bulan berturut-turut. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat perbedaan dalam aturan mengenai kompensasi bagi pekerja saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur masalah ini. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja ketika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Besar kompensasi yang diberikan disesuaikan dengan masa kerja pekerja, dengan syarat minimal 1 bulan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa kompensasi ini hanya diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan. Jika perjanjian kerja berlangsung selama 12 bulan, maka pekerja berhak menerima kompensasi sebesar 1 bulan upah. Namun, jika masa kerja tersebut kurang atau lebih dari 12 bulan, kompensasi akan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja yang telah dilalui. Selanjutnya, perjanjian kerja waktu tertentu wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin untuk menjamin hak dan kewajiban serta mempermudah pembuktian jika terjadi perselisihan. Menurut pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jika tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap berlaku. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun disyaratkan tertulis, tidak ada konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi. B. Akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu mensyaratkan masa percobaan. Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang perjanjian kerja waktu tertentu untuk mensyaratkan masa percobaan kerja. Jika ada perjanjian semacam itu, masa percobaan kerja tersebut dianggap batal secara hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana jika perjanjian kerja waktu tertentu mengharuskan masa percobaan kerja, tidak hanya masa percobaan itu tidak sah, tapi masa kerja tetap dihitung sejak awal perjanjian. C. Penambahan jenis pekerjaan yang dapat diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu bisa dibuat untuk pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, seperti yang berlangsung dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, termasuk pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan sementara, pekerjaan dengan estimasi penyelesaian maksimal 3 tahun, pekerjaan musiman, dan pekerjaan terkait dengan produk baru atau kegiatan baru yang masih dalam tahap eksperimen. Undang-Undang Cipta Kerja kemudian menambahkan kriteria baru, yaitu pekerjaan dengan jenis dan sifat atau kegiatan yang tidak tetap. Hal ini menyiratkan bahwa selama pekerjaan tersebut tidak bersifat terus-menerus dan bukan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan, maka dapat disepakati sebagai opsi perjanjian kerja waktu tertentu. D. Perpanjangan dan perbaruan perjanjian kerja waktu tertentu. Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan aturan untuk perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu. Perpanjangan dapat dilakukan sekali dengan durasi tidak lebih dari 1 tahun. Sementara pembaruan hanya bisa dilakukan sekali dengan durasi maksimal 2 tahun setelah melewati masa tenggang 30 hari berakhirnya perjanjian yang lama. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu bergantung pada jenisnya. Untuk yang berdasarkan jangka waktu bisa dilakukan beberapa kali dengan total tidak melebihi 5 tahun. Untuk yang berdasarkan penyelesaian pekerjaan, perpanjangan bisa sampai pekerjaan selesai tanpa batasan waktu. Namun, untuk pekerjaan tertentu lainnya yang sifatnya tidak tetap, tidak ada ketentuan perpanjangan karena menggunakan model perjanjian kerja harian.
Baik, selanjutnya yaitu uang kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang kompensasi tersebut saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Namun, aturan mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam undang-undang tersebut. Perpanjangan dapat dilakukan sekali dengan durasi tidak lebih dari 1 tahun. Sementara pembaruan hanya bisa dilakukan sekali dengan durasi lama. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Untuk perjanjian berdasarkan jangka waktu, perpanjangan bisa beberapa kali hingga total tidak melebihi 5 tahun. Untuk yang berdasarkan penyelesaian pekerjaan tertentu, perpanjangan bisa sampai selesai tanpa ada batasan waktu. Namun, untuk pekerjaan tertentu lain yang sifatnya tidak tetap, tidak ada ketentuan perpanjangan karena menggunakan model perjanjian harian. Ketika perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa pengusaha harus memberikan kompensasi kepada pekerja, diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, di mana kompensasi diberikan kepada pekerja dengan masa bekerja minimal 1 bulan, dengan perhitungan proporsional untuk perjanjian lebih atau kurang dari 2 bulan. Kesimpulan, Undang-Undang Cipta Kerja mengalami beberapa perubahan terkait ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut meliputi batasan jangka waktu perjanjian, penghapusan akibat hukum untuk perjanjian yang tidak tertulis, penambahan jenis pekerjaan yang bisa diikat dengan jangka waktu tertentu yang tidak tetap, penghapusan ketentuan perpanjangan dan pembaruan, serta penambahan kewajiban pengusaha memberikan kompensasi saat perjanjian berakhir. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti absennya batasan jangka waktu untuk perjanjian yang berdasarkan penyelesaian pekerjaan, tidak hanya akibat hukum untuk perjanjian tidak tertulis, dan kurangnya pengatur mengenai pemberitahuan dari pengusaha terkait perpanjangan dan pembaruan perjanjian. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, Ibu. Kalau ada salah kata dan perbuatan, saya selaku moderator minta maaf atas sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.